Bapak, izin terkait postingan yang kosmetik ilegal, mungkin bisa dipaparkan lebih jelas kepada masyarakat itu tuh postingannya terkait apa? Begini, postingan kosmetik yang ilegal itu sudah dipertimbangkan dengan matang. Tentu produk dari itu menunjukkan bahwa Badan POM itu tegas dan tegak lurus sama aturan yang ada. Tentu postingan itu menunjukkan bahwa kami menindak apa yang perlu ditindak. Ada beberapa item produk yang tidak sesuai aturan, ya kita tindakin. Bukan hanya ditindaki, tetapi kita umumkan ke publik. Dan saya kira masyarakat sudah bisa lihat di website, bahkan di sosial medianya Badan POM, silakan. Apakah itu di Instagram, di TikTok, di Facebook, di LinkedIn, Twitter, ya kan? Itu kita sudah publish semuanya, termasuk di website resmi kami. Jadi Badan POM memang sudah melakukan tugasnya untuk memantau produk-produk musik kosmetik. Satu hal yang dilihat ya, saya cukup membaca dan termasuk laporan-laporan dari berbagai pihak. Apakah itu laporan masyarakat, apakah itu laporan dari netizen, apakah itu tag netizen ke account saya. Nah, saya punya account sosial media juga. Apakah tagnya ke BPOM, Instagram, semuanya kita tindak lanjutin. Tapi memang harus dipahami tidak semuanya perlu dijawab. Jawaban kami dengan aksi, bukan dengan menjawab yang ada di sosial media, ya kan? Jadi jawaban kami itu dengan aksi, dan salah satu aksi kami itu setelah melihat laporan, kita mengambil tindakan, kita putuskan, dan kita umumkan. Mewakili dari pengguna media sosial Bapak, jadi ada salah satu produk yang difokuskan oleh netizen, yaitu produk gula pizza. Mungkin dari Bapak bisa diceritakan sendiri timeline-nya seperti apa hingga akhirnya ada statement bahwa produk itu tuh ilegal. Begini ya, kita tahu, memang kita juga pantau sekarang ya. Ada pesohor, para influencer, artis bahkan, lagi berseteruh di pengadilan. Tentu kami sebagai lembaga negara tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Tentu kita berpihak nanti kepada keputusan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Karena itulah hasil keputusan yang terbaik. Jadi tentu itu komitmen Badan POM sebagai lembaga negara mengayomi seluruh rakyat Indonesia, mengayomi seluruh pelaku usaha secara adil. Kami tidak berpihak. Kami akan adil, kami netral. Tetapi seandainya di pengadilan dibutuhkan keterangan resmi, bahkan saksi ahli dari kami, Badan POM siap mengutus orang yang sesuai dengan kompetensinya untuk memberikan penjelasan. Kemudian di postingan itu selain gula pizza juga ada produk lain yang masuk ke list kosmetik ilegal ibaratnya Pak. Dan di kolom komentar ada interaksi yang membuat kekhawatiran tersendiri gitu. Langkah atau apa ya yang dilakukan oleh BPOM gitu untuk mencegah kekhawatiran dari pengguna kosmetik. Kita mengerti begini, kenapa lahir yang disebut dengan peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2025. Karena kita menginginkan peran masyarakat secara keseluruhan untuk terlibat dalam pengawasan obat dan makanan. Obat makanan itu karena memang nomenklatur kami obat dan makanan. Tapi semua yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya kosmetik, suplemen, obat tradisional, obat koasi, obat yang menyangkut obat adiktif, narkotik, dan seterusnya, termasuk pangan. Apakah itu pangan yang berhubungan dengan pangan ekspor, atau pangan impor, atau pangan domestik, atau pangan PIRT, produk industri rumah tangga, itu menjadi domain tanggung jawab kami. Termasuk diantaranya tentu kalau terjadi kejadian luar biasa, karena tugasnya Badan POM kan hubungannya dengan food security.
itu perintah undang-undang, baik Undang-Undang Kesehatan nomor 17, Undang-Undang Keamanan Pangan tentang nomor 18, kita diberikan tugas, Badan POM menjadi leader untuk itu, dan kami menjalankan tugas itu dengan baik. Nah, sekarang misalnya jika terjadi kesalahpahaman saling antara satu produk dengan produk lainnya, tentu kita kembali kepada peraturan itu, yaitu peraturan nomor 16 tahun 2025 yang baru saja diundangkan, itu menjadi guidance bagi para influencer, para pelaku sosial, dan seterusnya. Nah, dari pihak Badan POM nanti akan bisa melakukan tindakan. Apakah tindakan itu yang kita lakukan? Yaitu tindakan berupa sanksi administrasi, sanksi menarik produk itu dari peredaran, sanksi berupa pemusnahan. Kita punya ada aturannya. Nah, tapi kalau misalnya masuk kepada tahap berikutnya, ada pelanggaran kriminal, ada pelanggaran undang-undang yang lebih tinggi, maka tergantung undang-undang yang dilanggar. Kalau berhubungan dengan kefarmasian, maka dia akan melanggar undang-undang kesehatan. Ya kan, kalau dia melanggar undang-undang kesehatan, betul Badan POM lewat Badan Direktur Investigasi atau Direktur Penyidikan akan membuat laporan ke polisi dan nanti akan dituntut oleh jaksa di pengadilan. Tuntutan jaksa itu tentu bisa tuntutan maksimal 12 tahun penjara dan tiap item itu 5 miliar minimal. Tapi nanti kan akan ada tuntutan, bisa aja tuntutan berupa tuntutan perdata, yaitu sesuai dengan undang-undang yang terkait tentang perdataan. Kalau dia menyangkut perhubungan dengan pelakuan yang berhubungan dengan digital, sosial media, dan undang-undang ITE, ya kan? Tentu ada juga sanksinya masing-masing, dia akan dikembalikan ke situ. Tapi semuanya harus lewat keputusan pengadilan. Begitu. Jadi Badan POM tidak bisa langsung bertindak, ngambil orang, hukum nggak bisa. Kita harus lewat suatu proses. Ini juga jadi pengetahuan baru untuk para pengguna kosmetik dan juga pegiat bisnis gitu. Yeah. Yang dari BPOM sendiri yang seharusnya dilakukan oleh pegiat bisnis itu apa gitu terhadap BPOM? Nah begini, untuk pegiat bisnis kita sangat berharap bantuan dari seluruh komponen masyarakat. Kalau komponen dari masyarakat tentu haknya untuk memberikan penjelasan-penjelasan berhubungan dengan itu hak konsumen. Jangan sampaikan misalnya ada suatu produk, dia sudah mau beli dengan klaim misalnya paling real, misalnya ini akan membuat wajahmu jadi fresh. Ternyata dia pakai itu tidak fresh. Tentu itu kan bahasa jujur, sebagai pemakai dia bisa umumkan, oh kok saya wajahnya habis pakai ini kelihatan gatal-gatal. Itu hak masyarakat untuk mereview sesuai dengan apa yang dialami. Tapi dalam mereview, apakah itu nanti influencer atau pelaku sosial, masyarakat atau netizen, silakan aja. Tetapi harus ada komitmen, dideklar. Misalnya kalau dia mereview suatu produk karena berhubungan dia dapat pesanan dari salah satu industri, dia harus declare, saya mereview ini karena saya di perusahaan A atau di perusahaan B. Nah, yang kedua, mereview harus punya kompetensi sesuai latar belakangnya. Misalnya, contohnya dia akan mereview obat, padahal dia selama ini pelaku sosial atau punya kemampuan hanya persoalan makanan, kan tidak nyambung, nggak sesuai kompetensinya. Kemudian yang berikutnya harus jujur dong, jangan berlebih-lebihan. Nah itu semua guide-nya ada di peraturan Badan POM nomor 16, dan harus diingat peraturan ini berlaku secara keseluruhan karena sudah dilakukan uji publik, berarti rakyat setuju. Sudah dilakukan yang namanya harmonisasi. Kita harmonisasi dengan Kementerian Kesehatan, kita harmonisasi dengan Kementerian Perdagangan, kita harmonisasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Jadi akhirnya diundangkan. Kenapa diundangkan? Karena dicatat di lembaran negara. Semua yang sudah tercatat di lembaran negara merupakan derivasi dari undang-undang di atasnya. Penjelasan resminya.
Nah, kenapa muncul ini? Ya tentu karena ini desakan dari masyarakat sendiri. Peraturan ini muncul. Peraturan ini muncul karena kita didesak oleh Komisi 9 di DPR RI. Kita didesak juga oleh para pelaku sosial media. Kita didesak oleh masyarakat luas. Aspirasi itu kita tangkap dan kita jadikan sebagai peraturan. Jadi peraturan ini sangat komprehensif sehingga tidak ada yang tercederai. Intinya hak-hak masing-masing telah diberikan. Ini Pak, dengan adanya sidang kemarin, nama Bepom itu jadi pusat perhatian juga. Banyak yang memuji juga karena terlebih setelah ada postingan itu yang akhirnya menjawab kebingungan masyarakat terkait dugaan ilegalitasnya. Nah begini, kita jangan diarahkan ya bahwa produk ini, hasil ini kan sebetulnya yang terjadi di persidangan itu hubungannya adalah berhubungan dengan pemerasan ya. Itu faktanya begitu, berhubungan dengan pemerasan. Enggak ada hubungannya produk and produk. Jadi jangan sampai ada proses mengalihkan isu. Apa yang terjadi? Tim kami itu ngamatin secara seksama yang berhubungan di sosial media termasuk di peradilan. Kasus yang menimpa salah seorang pesohor yang saling berkonflik itu hubungannya adalah yang disebut pemerasan. Jadi poin utamanya, delik utamanya adalah delik pemerasan, bukan delik yang berhubungan dengan produk-produk Badan POM, bukan produk yang berhubungan dengan keputusan Badan POM, bukan yang berhubungan dengan produk yang berhubungan dengan peraturan yang dikeluarkan orang Badan POM, tapi itu berhubungan dengan pemerasan. Nah, berikanlah faktanya sesuai itu. Nah, sekarang ada yang coba mengalihkan isu ke arah ini. Ya, tentu dalam konteks ini sebagai kepala Badan POM saya merasa senangnya di mana Badan POM ikut menjadi perhatian publik. Sebagai komitmen Badan POM dalam konteks transparansi, kami menganggap ini blessing of the sky. Badan POM menjadi perhatian publik. Jadi kami tidak salahkan netizen, tidak salahkan masyarakat, bahkan kami berterima kasih pada masyarakat ikut memberikan panggung dan atensi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi sangat bagus. Nah, jadi kalau mau dialihkan dengan produk-produk itu, makanya kami buat statement tadi. Kalau seandainya keputusan tadi akan bermanifestasi terhadap hasil pengadilan, kami dari Badan POM siap memberikan persaksian sebagai saksi ahli di pengadilan nantinya. Tidak perlu saya klarifikasi, walaupun saya tahu, saya baca semua netizen, ada yang pro, ada yang kontra, ingin mengarahkan Badan POM ke salah satu pihak. Karena nanti domain itu akan digunakan untuk standar-standar tertentu untuk melihat, mempengaruhi keputusan pengadilan. Saya tidak mau ikut, Badan POM tidak terlalu besar untuk diarah-arahkan seperti itu. Badan POM berdiri di tengah-tengah, Badan POM fokus dengan tugas dan fungsinya, Badan POM akan menjalankan tupoksinya dengan baik, dan Badan POM akan melaksanakan tanggung jawabnya jika dimintain oleh pengadilan. Jadi saya tidak ingin diarah-arahkan. Intinya apa yang sudah kita putuskan itulah yang terbaik bagi masyarakat luas ya. Terakhir Pak, harapannya untuk industri kosmetik ke depannya seperti apa? Begini, industri kosmetik ini sangat besar. Sekarang ini revenue atau turnover ekonominya itu baru 158 triliun. Sementara kosmetik ini dibutuhkan mulai dari bayi sampai mayat juga membutuhkan. Iya kan? Apakah itu kosmetik yang di luar, apakah itu parfum, apakah itu sabun untuk pembersih dan sebagainya. Itu sangat besar pasarnya. Saya melihat hitungannya baru 10%. Tidak sampai 10%, baru sekitar 5% dari perbandingan total jumlah penduduk kita 288 juta. Hitungan saya itu seharusnya mendekati 20 miliar US dollar. 20 miliar US dollar itu berarti seharusnya mendekati 300 triliun. Yang sekarang ini baru 158 triliun, baru sekitar 10 miliar dolar.
Jadi kesimpulannya kita ingin menumbuhkan kosmetik kita ini menjadi suatu, kan ini mempunyai dampak dan impak ekonomi yang cukup kuat bagi penguatan ekonomi nasional. Jadi Badan POM sebagai regulator ingin menstimulasi, ingin memberikan rangsangan, ingin memberikan insentif kepada semua pelaku usaha, termasuk permudahan perizinan supaya ini bisa tumbuh. Target terakhirnya kita menjadi raja di negeri sendiri. Kita sangat berharap industri kita menjadi raja di negeri sendiri. Dan ini sekarang sudah berkiprah. Bayangin sekarang kita sudah hampir 400.000 jenis kosmetik yang sudah terdaftar, memiliki nomor izin edar. Nah, artinya itu kan apalah besar. Mudah-mudahan suatu ketika bisa, kalaupun jumlahnya seperti itu atau bertambah jadi 600.000 item nomor izin edar untuk kosmetik, kita juga berharap kualitasnya semakin bagus, klaimnya juga semakin terstruktur sesuai dengan apa yang sebenarnya, sehingga kepercayaan publik muncul. Dan yang paling penting harus aman. Jangan coba-coba menggunakan barang-barang yang berbahaya, misalnya kayak merkuri atau zat-zat yang lain yang bisa merusak kulit, karena itu akan melanggar undang-undang kesehatan. Jadi dengan konteks ini maka saya yakin di bawah kepemimpinan saya Badan POM akan berusaha membantu pelaku industri di bidang kosmetik untuk tumbuh, kembang, dan subur. Untuk kenapa? Karena dampak ekonominya sangat besar. Kalau ekonominya besar akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja dan sebagainya, termasuk kesejahteraan masyarakat luas. Kami sangat percaya Badan POM konsisten mengawal dan menjamin keamanan, yaitu keamanan dari produk itu, safety-nya, kemudian efikasinya, nilai klaimnya tidak sembarangan kita keluarkan labeling ya, karena label kita yang kemudian yang ketiga kualitasnya kita pastikan jangan kualitas yang abal-abal. Mungkin gitu ya. Cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas.